dalam supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Silvi. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Ibu Silvi, juga Ibu Santi. Ibu Silvi, boleh saya minta waktunya sebentar? Apakah Ibu sibuk? Oh ya Ibu Santi, kebetulan saya sibuk. Ya, baik Ibu. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu bahwa saya akan melakukan kegiatan coaching dan supervisi akademik di kelasnya Ibu nanti. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Silvi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Silvi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Ibu Silvi, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Baik Ibu, dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Ya baik Ibu, semoga saya bisa dapat membantu Ibu ya. Ibu mengajar mata pelajaran apa Ibu? Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan hidup tertib. Kalau boleh saya tahu, besok nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa dan materinya tentang apa Ibu? Besok saya akan mengajar di kelas 10D dan materinya yaitu aku pribadi yang unik. Bagus sekali Ibu. Terus tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran besok yaitu melalui kegiatan pembelajaran tersebut peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya sehingga dapat menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu Silvi lakukan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan juga evaluasi. Oke, sudah lengkap sekali ya Ibu. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ada kesulitan atau hambatan nanti yang akan Ibu hadapkan saat kegiatan pembelajaran Ibu? Baik Ibu, di dalam satu kelas, pasti karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang suka menonton, ada yang suka membaca, dan juga ada siswa yang mungkin sangat hiperaktif di dalam kelas. Mungkin saya akan kesulitan menghadapi karakter mereka di dalam kelas tersebut. Baik, Ibu Silvi, terkait dengan hal itu, apakah ada strategi yang Ibu siapkan atau yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dalam kelas. Berarti Ibu Silvi sudah mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ya Ibu ya? Oke, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu Silvi ini sudah menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Persiapan Ibu apakah masih ada yang kurang? Menurut saya masih ada yang kurang Ibu. Oke, baik. Kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari pihak siapa Ibu? Saya mungkin membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru atau mungkin juga Ibu Santi bisa membantu saya. Saya bisa membantu Ibu sebisa-bisa. Terima kasih. Nah, Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan intelektual dan juga kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian Ibu. Strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap Ibu, tentunya yang berpihak kepada murid, seperti RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE,
media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Bagus sekali Ibu, semoga saya bisa membantu Ibu Silvi dalam kegiatan observasi nanti ya Ibu. Semoga setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana rencana pengembangan diri Ibu Silvi. Untuk rencana pelaksanaannya kita akan melakukan observasi besok hari ya Ibu ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Baik Ibu. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan ya Ibu. Amin. Terima kasih Bu. Demikian kegiatan coaching dalam supervisi akademik pada tahap pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Silvi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Siap beri salam. Selamat pagi, semangat pagi. Kelas 10G, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, ya kalian semua hadir dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan pengerti. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Linda untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Untuk selalu kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri kami dengan sebaik-baiknya. Demi kemuliaan nama-Mu, amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Linda, silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Ibu cek dulu kehadiran kalian hari ini. Sekretaris Rizky Menghadiri. Baik, puji Tuhan ya semuanya hadir pada hari ini ya, kalian luar biasa. Semoga sejak kedepannya bisa datang dan hadir terus ya dalam pembelajaran di sekolah. Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita sudah buat minggu sebelumnya. Apa kalian masih ingat? Masih. Baiklah, kalau kalian masih ingat, semoga sejak kalian bukan hanya mengingat tapi menjalankan dan juga mematuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kelas 10G. Ibu mau tanya kalian, ada yang masih ingat pelajaran atau materi kita di kelas 9 ya? Materi terakhir kita di kelas 9. Ya, silakan. Sakramen 5. Oh iya, betul sekali Linda ya. Materi kita di kelas 9 itu ya, yang terakhir itu tentang sakramen iman atau kehabisan. Nanti kita akan dalami materi tersebut di kelas 11 ya. Hari ini kita masuk pada materi yang baru ya, tentang aku pribadi yang unik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita ya, untuk atau sebagai pemicu kalian ya dalam pembelajaran ini, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah makna keunikan manusia? Ya, silakan Linda. Baik, makna keunikan manusia itu terdiri atas dua aspek. Yang pertama itu keunikan jasmani dan juga keunikan dalam hal kemampuan dan bakat. Makna dari keunikan jasmani itu seperti setiap orang memiliki fisik yang berbeda satu sama lain. Meskipun dia kembar,
tapi pasti akan ada perbedaan dari antara satu dan yang lain. Yang kedua itu keunikan dalam hal bakat dan kemampuan. Maknanya itu dimana setiap orang juga dia memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Seperti teman saya Risti yang suka membaca dan juga teman saya Apik yang suka menyanyi. Itu saja. Oke, terima kasih Linda. Tepuk tangan untuk. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Mengapa manusia diciptakan secara berbeda antara satu dengan yang lain? Dan apa yang membedakannya? Siapa yang mau jawab? Silakan Risti. Jadi baik, manusia diciptakan secara berbeda antara satu sama lain dengan tujuan yaitu agar bisa saling melengkapi dan juga saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang membedakannya itu dapat kita lihat dari watak, sifat kejiwaan, akhlak dan juga budi pekerti. Oke, tepuk tangan untuk Risti ya. Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sikap saya ya terhadap perbedaan itu ya, sikap kalian ya, salah satu di antara kalian bisa menjawabnya. Ya, silakan Sevin. Sikap kita terhadap perbedaan itu kita harus toleransi dan saling menghormati dengan siapa saja tanpa harus memandang ras, agama dan suku. Sekian. Oke, terima kasih Sevin. Sekali lagi tepuk tangan untuk. Jadi kalian sudah sedikit lebih memahami ya, dengan pertanyaan tadi kalian sudah sedikit memahami tentang apa itu manusia sebagai pribadi yang unik ya. Kalian sudah sangat luar biasa ya. Mungkin pernah di SMP ya, di kelas 789 pernah mendapatkan pelajaran tentang materi aku pribadi yang unik, sebagai pribadi yang unik. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kita hari ini yaitu ya, kita semua bersama-sama dapat memahami diri kita sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan, sehingga kita bisa menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri kita sebagai manusia yang unik ya. Kita bisa memahami ya. Sebelumnya juga kemarinnya Ibu sempat membaca ya sebuah tulisannya untuk menyemangati kita, memberikan motivasi kita pada pembelajaran hari ini. Ada sebuah tulisannya yang Ibu kutip, yaitu tidak perlu mengubah dirimu menjadi orang lain karena setiap orang unik dan berbeda dengan caranya sendiri. Jadi kita tidak perlu harus menjadi seperti orang lain ya. Orang lain kulit putih, jadi saya harus berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjadi putih ya, atau berbagai macam hal lainnya ya, contoh lainnya yang bisa kalian lihat sekarang ini ya. Untuk materi kita ya, model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah model pembelajaran dengan pendekatan kateketis, yaitu melalui pendekatan yang diawali dengan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh peserta didik, baik secara langsung maupun melalui pengamatan, pengalaman cerita kehidupan orang lain, dan selanjutnya pengalaman tersebut kalian refleksikan ya dalam terang kitab suci dan juga ajaran gereja, sehingga nantinya kalian dapat mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari terhadap nilai-nilai yang diperoleh dari pendalaman yang kita lakukan bersama ya dalam materi ini. Metode yang kita gunakan yaitu yang pertama, dialog partisipatif. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, penugasan, studi pustaka dan juga refleksi. Ada penilaiannya, sebentar ya, Ibu akan menilai ya seperti biasa. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan juga penilaian sikap.
Kelas 10G masih semangat? Mari. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita ya. Yang pertama sekali kita akan menggali pengalamannya berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain ya. Kita akan menggali pengalamannya, keunikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi sekarang kalian ke kelompok masing-masing seperti kelompok yang sudah bagikan minggu lalu ya, berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi sekarang bangun, cari temannya yang sudah dibagikan seperti yang sudah dibagikan minggu lalu. Sudah dulu berdasarkan kelompoknya. Yang dua kelompoknya ayo bergabung bersama teman di kelompok ini masing-masing. Silakan. Dari kelompok yang pertama itu nanti kalian nonton video ya, video tentang keunikan diri dari Tarjono Slamet. Setelah itu kerjakan latihan-latihan suara yang ada di dalam GKPD sesuai kehidupan. Kelompok yang kedua, silakan ya lihat artikel itu. Nanti kalian baca ya, ikut-ikut di atas itu. Kelompok yang tiga silakan menuju ke ini sebelah. Ibu sudah siapkan GKPD kalian itu. Nanti silakan baca deh. Baca artikelnya, langsung mengisi di situ ya, di kolom GKPD. Silakan bekerja dan sebentar siap presentasi ya masing-masing kelompok. Maju ke depan untuk presentasi. Silakan kelompok pertama untuk presentasikan hasil diskusi kalian di kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan artikel Tarjono Slamet yang berjudul "Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit". Yang pertama akan dijawab oleh teman saya Peter. Yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika membaca cerita di atas? Jawab, kesan saya yaitu cerita Tarjono Slamet menjadi inspirasi dan motivasi bagi para difabel dan orang yang mengalami keterbatasan. Nomor 2 akan dijawab oleh teman saya Rian. Baik, pertanyaannya, apa yang dialami oleh Tarjono Slamet dalam kisah di atas? Jawabannya, Tarjono Slamet mengalami kehilangan kaki kiri dan jari jemari kedua tangannya akibat kejadian kerja. Yang kedua, kehilangan kaki dan tangan membuat Slamet harus keluar dari pekerjaan dan pulang ke kampung. Yang ketiga, namun Slamet tidak hanya mengikuti kehilangan kaki dan tangan, tapi juga mengungkap konsep usaha dan membantu para disabel korban gempa. Nomor 3 akan dijawab oleh teman saya Marisa. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Jadi, yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan, yang pertama, kehilangan kaki dan tangan yang membuat Slamet mengalami kehilangan pekerjaan dan harus pulang kampung. Yang kedua, kehilangan kaki dan tangan juga membuat Slamet mengubah konsep usaha dan membantu para difabel korban gempa. Yang keempat akan dijawab oleh teman saya Rian.
Baik, pertanyaan nomor 4, nilai-nilai positif apa saja yang dapat pelajari dari pribadi Tarjono Slamet. Jadi, nilai-nilai positif yang dapat kita pelajari dari pribadi Tarjono Slamet yaitu Tarjono Slamet menunjukkan bahwa keterbatasan tidak harus menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi kekuatan yang membantu orang mengubah diri dan mencapai kejayaan. Slamet membantu para difabel korban gempa dan membantu mereka dalam usahanya. Jadi itu adalah pertanyaan dan jawaban dari LK1. Itu saja, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin menanggapi dari hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami hanya mau menambahkan pada ada LKPD 1 di nomor yang keempat, yaitu nilai-nilai positif apa saja yang kalian pelajari dari pribadi Tarjono Slamet. Jadi di situ kami ingin menambahkan yaitu nilai positifnya, yaitu yang pertama semangat tidak mudah putus asa, yang kedua menerima keterbatasan diri, dan yang ketiga menerima kekurangan dan menjadikan itu sebagai sebuah kelebihan. Sekian. Jadi baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menanggapi. Kemudian jawaban dari kelompok 2 akan kami simpan dan akan kami tulis kembali, melengkapi kembali dalam jawaban kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Baik, sudah tidak ada kelompok lain yang mau menanggapi atau melengkapi. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya paparan hasil diskusi dari teman-teman kita di kelompok 1 ya. Sekarang Ibu minta kalian ya, di antara kalian dalam kelas ini siapa yang mau menyimpulkannya hasil diskusi dari LK pertama dan LK kedua dari teman kelompok kita. Kelompok pertama ya. Silakan, siapa yang mau? Saya. Ya, ini dia. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kelompoknya Apik yaitu manusia diciptakan secara berbeda satu sama lain agar saling melengkapi. Yang membedakannya yaitu watak, sifat kejiwaan, akhlak, dan juga budi pekerti. Dari cerita Tarjono Slamet juga kita belajar bahwa manusia harus bisa menerima kekurangan diri dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi pribadi yang unik. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Nindya, tepuk tangan untuk jadi baik anak-anak, dari hasil diskusi kalian tadi yang sudah kalian presentasikan dan juga dari kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian, sekarang Ibu akan berikan sedikit peneguhan ya tentang materi kita ya. Yang pertama tadi tentang menggali pengalaman melalui keunikan diri dan orang lainnya dari artikelnya Tarjono Slamet tadi. Setiap manusia itu unik ya. Jadi tidak ada satu orang manusia pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, bahkan yang kembar sekalipun ya. Orang bilang kembar identik pun tidak memiliki kesamaan ya dengan yang lainnya. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, bisa juga dari psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Setiap orang mempunyai kekuatan dan juga keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa ada keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya.
Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Baik, sekian peneguhan dari Ibu. Jadi baik anak-anak ya, itu sedikit peneguhan dari Ibu ya tentang materi kita tadi yang kita sudah pelajari dengan menggali ya keunikan diri dan juga orang lain melalui artikel Tarjunus Lamet. Kalian masih semangat? Masih. Benar masih semangat? Masih. Jadi mungkin ada yang masih semangat, ada yang sudah semakin siang semakin layu ya. Jadi sekarang untuk menyegarkan kembali pikiran kalian, ya, merelaksasi kembali otot-otot kalian. Ibu minta kalian sekarang duduk tenang ya. Kita menonton sebuah video ya, yang Ibu tayangkan di depan ya. Nanti Ibu tayangkan videonya di depan. Lalu kalian ikuti arahan yang ada di dalam video tersebut ya. Sekarang duduk dalam keadaan rileks santai ya. Ayo. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Jadi bagi anak, bagaimana perasaan kalian? Oke, kalau sudah semakin rileks, semakin tenang, semakin segar, ya kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Oke, Ibu. Sekarang kita semua akan mendalami ya pesan kitab suci tentang keunikan diri. Sekarang ya masing-masing ya membaca teks kitab suci tersebut ya dari kitab Kejadian tadi ya. Lalu kalian ganti ya kata manusia dalam kitab suci itu dengan nama kalian ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Jadi baik anak-anak, setelah kalian membaca kembali ya dan merenungkan teks kitab suci tadi, sekarang meminta kalian mungkin akan sharingkan ya. Sharingkan apa yang sudah kalian baca dalam teks kitab suci tadi. Jadi perasaan apa ya yang kalian rasakan saat mengganti kata manusia dan kata mereka dengan nama kalian? Apa yang kalian rasakan? Silakan Apik. Perasaan yang saya rasakan, perasaan senang mengenal saya di sekolah hidup dalam kebenaran. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Kristus. Kita merasa senang dan juga bangga ya bahwa kita merupakan ciptaan Allah yang secitra dengan Allah sendiri. Yang berikutnya ya, menurut kalian ya, pesan apa yang mau disampaikan ya dalam kitab Kejadian tadi berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri? Baik anak-anak, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya Silakan Dewi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia. Baik, kita harus saling memiliki, melengkapi satu sama lain, dan kita harus senantiasa bersyukur atas diri kita yang telah diciptakan Tuhan begitu istimewa, seturut gambaran dan rupanya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Tepuk tangan untuk Dewi. Oke, terima kasih untuk Apik dan Dewi yang sudah menjawab pertanyaan tadi.
Untuk lebih mendalami ya pesan kitab suci tentang punikan diri ya, dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, Ibu akan memberikan sedikit peneguhannya dari apa yang sudah kita baca bersama ya. Kita renungkan bersama ya. Baik, terima kasih untuk Apip dan juga Dewi yang sudah men-sharingkannya hasil dari membaca kitab suci dan merenungkan bacaan kitab suci tadi. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit peneguhannya supaya kalian lebih mendalami pesan kitab suci tentang keunikan diri. Keunikan manusia dalam kitab suci. Jadi waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Jadi saat menciptakan manusia itu Tuhan juga punya rencana ya. Allah sudah membuat rencana. Setelah itu Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Jadi baik anak-anak sekalian, ya setelah kita mendalami tes kitab suci tadi, Ibu sudah memberikan juga sedikit peneguhan kepada kalian. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkannya seluruh materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia? Ya silakan Marisa. Baik, dari hasil belajar kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik, di mana kita memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup. Kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Diri kita adalah sebuah karya seni atau masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Baik, terima kasih Marisa. Kita tepuk tangan untuk Marisa. Kemudian saya, jadi setelah teman kita tadi menyimpulkan seluruh materi pembelajaran kita pada hari ini, sekarang Ibu minta kalian ya untuk merefleksikannya seluruh proses pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian menuliskan refleksi tadi dalam buku catatan, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nanti kumpulkan minggu depan saat pelajaran agama ya. Tugasnya kalian membuat rencana program jangka pendek dan jangka panjang yang dapat kalian lakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang kalian miliki. Baik, sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua berdiri. Untuk itu Ibu minta sekali lagi Linda untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dengan sinar hatiku, tiadakan pada neraka, aku akan bermasuk bagimu. Aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu.
Engkau menjawabku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan melihat orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuh. Engkau mempertahankan tanganmu dan tangan kanan menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa Dan Roh dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Selamat siang, Ibu. Oke, silakan Ibu pelajaran berikutnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama saya, Ibu Elizabeth Santianiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Nita, Kabupaten Sika. Di sini masih bersama saya, Ibu Silvi, yang telah saya lakukan observasi di kelas dalam supervisi akademik. Selamat siang Ibu Silvi. Selamat siang juga Ibu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan, baik sekali hari ini. Oke, baik Ibu. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dengan maksud atau tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Baik Ibu, untuk observasi kelas yang sudah dilaksanakan, karena mungkin saya belum terbiasa Ibu diobservasi oleh teman sejawat, jadi saya merasa gugup. Tetapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, puji Tuhan berjalan dengan baik ya Ibu. Boleh ceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas tersebut? Untuk area pengembangannya, Ibu, saya mengembangkan kemampuan intelektual dan juga kemampuan sosial emosional. Misalnya, dalam kemampuan intelektual, saya membantu peserta didik hingga memahami materi tentang aku pribadi yang unik. Dan untuk kemampuan sosial emosional, saya memberikan teknik stop dan kemampuan sosial dalam berdiskusi dan mengenal dirinya dengan tahapan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, saya bagi peserta didik itu menurut dalam kelompok menurut gaya belajarnya sebelumnya, yaitu yang pertama gaya belajar kinestetik, audiovisual dan juga visual. Untuk peserta didik dalam kelompok yang dengan gaya belajar kinestetik, saya meminta mereka untuk membaca artikel yang sudah saya tempelkan di dinding, lalu mereka membaca petunjuk yang juga saya tempelkan di dinding, lalu mengerjakan soal untuk artikel tersebut yang juga sudah ada di dindingnya. Mereka langsung mengerjakannya di kertas menilai yang sudah saya tempelkan di dinding. Untuk peserta didik dengan gaya belajar audiovisual, saya meminta mereka untuk sebelumnya saya membagikan mereka LKPD. Setelah itu
saya minta mereka untuk menonton video ya tentang keunikan diri dari Tarjono Slamet. Setelah itu ya mereka membaca petunjuk dalam LKPD lalu mengerjakan soalnya. Begitu juga dengan kelompok dengan gaya belajar visual. Mereka saya bagikan LKPD, mereka mengerjakan sesuai petunjuk ya dalam LKPD. Lalu setelah itu semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah selesai mempresentasikan, saya meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan seluruh hasil diskusi dari teman-teman kelompoknya. Terakhir saya memberikan peneguhan. Lalu untuk teknik stopnya, sebelum masuk ke pendalaman kitab suci, untuk menyegarkan kembali pikiran mereka dan merelaksasi kembali otot-otot mereka setelah mereka capek untuk berdiskusi ya, memikirkan banyak hal tentang artikel dan juga video yang mereka nonton. Saya menayangkan video ya, sebuah video relaksasi. Mereka mengamati video tersebut lalu mengikuti instruksi yang ada dalam video tersebut. Begitu saja Ibu. Bagus sekali ya Ibu proses pembelajarannya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional. Oke, menurut Ibu apakah pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu mau di dalam kelas? Menurut saya Ibu, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tapi tentunya masih ada kekurangan di dalamnya Ibu. Kira-kira kekurangan apa yang Ibu rasakan saat di dalam kelas? Begini Ibu, dalam proses pembelajaran itu saya melihat masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat ya dalam kegiatan diskusi kelompok. Hanya ada beberapa teman yang menyampaikan pendapatnya, lalu teman yang lain hanya duduk diam ya. Mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Mungkin ya Ibu, mereka sangat bergantung dengan teman mereka dan belum terlalu mengenal diri mereka masing-masing Bu. Oh iya, baik. Berarti kemampuan sosial emosional dalam aspek pemahaman diri itu masih kurang ya Ibu? Mungkin seperti itu Ibu. Kira-kira apakah ada solusi yang Ibu akan lakukan? Ibu, untuk solusinya mungkin saya akan memberikan pemahaman ya kepada mereka mengenai pentingnya kompetensi sosial emosional dalam diri mereka, terutama aspek kesadaran diri, seperti apa gaya belajar mereka tanpa mengikuti temannya yang lain. Selanjutnya, untuk menumbuhkan keaktifan mereka dalam diskusi kelompok, saya mungkin memperbanyak kembali kelompok Ibu, kelompok diskusi mereka dengan anggota yang lebih sedikit lagi, supaya mereka semua bertanggung jawab dalam kelompoknya masing-masing. Baik Ibu, jadi itu adalah rencana Ibu ke depan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya ya Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan bisa terrealisasi ya Ibu. Iya Ibu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari praobservasi, observasi di dalam kelas, dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Silvi yang sudah membantu saya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Shalom.